Gedung yang dahulu berfungsi sebagai tempat penampungan tenaga kerja yang akan disalurkan ke luar negeri ini banyak menyimpan kisah pilu. Kejadian-kejadian di luar nalar pun masih melekat semenjak gedung ini ditinggalkan. Dulu saya bekerja di sini sejak dibukanya gedung BNPB TKI ini sebagai pengamanan. Sejarah gedung TKI ini dibangun 2006, kita pelaksanaan di sini 2007-2008. Kosongnya gedung BNPB TKI ini 2013 di awal akhir 2014. Sekitar masih di dalam gedung BNPB TKI itu saya pernah menyaksikan pada seorang perempuan itu asal Cirebon, ya, pada saat buang air besar atau buang air kecil itu beliau itu keluar membawa, maaf ya, ampunan ini bawa celana dalamnya. Setelah saya tanya, katanya di dalam itu ada yang menangis, ada yang merintih, sehingga tenaga kerja itu keluar membawa itu celana dalamnya itu. Di halte itu banyak yang menceritakan bahwa di halte itu ada penunggunya seorang perempuan, tapi kalau saya sendiri belum pernah di situ. Belum pernah secara kasat mata saya langsung melihat. Tapi kalau teman-teman menceritakan kejadian di halte, memang sering terjadi di situ, Pak. Di sini artinya lebih banyak perempuan gitu, perempuan. Yang paling sering dilihat sih kuntilanak merah. Ya, kalau yang paling sering jahil gitu, sebelum dari gedung ini ada juga udah ada. Kalau yang sering dilihat gitu. Terus ada yang satu lagi di lantai 2 gedung ada kayak genderuwo gitu, cuman bertanduk. Satu lagi yang Ican tahu sebelah kanan Ican ya. Di musola itu ada pocong, cuman mukanya bopeng gitu, ke dalam. Iya, terus sebelah kanan lagi di kantin ada siluman. Badannya ke atas orang cewek, bawahnya ular. Paling yang pernah Ican waktu mata batin dibuka genderuwo Ican pernah lihat. Kalau si kuntilanak merah belum sih. Belum sempat ngeliat. Kalau dulu pernah denger sebelum ada gedung sih. Sebelum ada gedung katanya ada cewek gitu disiksa sama bapaknya sampai meninggal gitu. Di daerah mana kan? Di belakang Masar ya. Di halte. Iya, di halte. Sampai meninggal. Namanya Nurmi. Nurmi. Jadi yang saya tahu terkait gedung ini tuh memang selama ini kan waktu ini masih aktif juga Pak ya. Kami sebagai pekerja di sini juga sebagai porter. Nah di waktu itu juga sering yang namanya itu di dalam gedung itu sering ada yang keluar namanya makhluk-makhluk seperti itu. Kadang-kadang kalau kita masuk, kita buka pintu kamar mandi, ada orang gitu di dalam gitu. Nah setelah itu kita ini lagi tahu-tahu orangnya nggak ada. Nah, yang sering apa ya? Yang sering bahkan saya juga sering mengalami di sini pas pertigaan sini loh Pak nih. Pas pertigaan kalau kita lewat di situ kelebat itu yang apa yang serba baju merah itu yang apa kuntil anak perempuan apa itu kayak just kurang paham itu ya. Ya selain itu juga saya pernah ngalamin juga Pak waktu di halte sini Pak. Pada waktu itu saya sama kawan di situ berdua ya. Nah, saya tiduran di situ, nggak tahu juga tiba-tiba kawan saya pergi. Itu posisi saya tidur di atas, Pak. Tapi begitu saya bangun itu saya ada di bawah. Perasaan ngimpi atau di luar kesadaran saya juga itu tiba-tiba saya ada di bawah. Nah, saya juga nggak tahu itu yang membedakan saya siapa gitu kan. Tiba-tiba itu udah sepi, Pak. Kalau di titik sini setahu saya itu yang paling angker itu ya di sini, Pak. Di gedung ini, ya di gedung sama yang di pas pertigaan itu yang sering saya lihat di situ. Pertigaan ini Pak, ya. Yang kedua itu di halte Pak, di halte ya sama di sini, ya, kantin ini. Kalau di kantin sini Pak, yang saya alamin ya, kalau kita itu ya mungkin pada malam hari ini kita kan memang sering kemari gitu ya, itu kita sering melihat itu keramaian di sini. Keramaian, tapi begitu saya samperin itu tiba-tiba itu orang-orang itu menghilang gitu, sepi begitu aja itu. Kalau di kantin ini yang saya tahu ini ya, kantin. Bahkan warga sini ataupun warga pendatang sini sering kali juga kalau masuk areal sini itu sering diganggu.
tiba-tiba itu motornya mati, terus tiba-tiba dia kesurupan, nggak sadar, itu sering kali. Nah, lepas itu baru mereka lah mengadu kepada kita, Pak RW, ini saya loh, katanya dia sedih ganggu-ganggu di dalam itu sama orang serba merah, ada yang katanya pocong juga, berupa gitu, macam-macam lah itu, seperti itu Pak. Kalau setahu saya, yang sering menampakkan diri di areal sini itu ya baju merah itu Pak. Kuntilanak merah. Itu yang sering menampakkan diri di sini. Sini pas pertigaan pesannya Pak. Di pas pertigaan jalan sini. Halo semuanya, balik lagi ke Yang Tak Terlihat bersama kita semua hostnya. Jadi kita lagi ada di mana nih, Kananda? Jadi gini, sebelumnya seminggu yang lalu itu gue dapet hal mimpi. Gue mesti datang ke tempat yang dulunya itu sempat kita kunjungi juga. Saya mungkin sama Devisi sama Didit sempat kita kunjungi. Nggak tahu kenapa kayaknya yang gue tangkap di hal gue itu ada yang mesti kita ungkap lagi tempat ini. Belum selesai. Ada yang belum tuntas ya? Iya. Berarti sebenarnya makhluk yang ada di sini nungguin kita buat datang iya. dan minta kalian buat ngebuka lagi. Betul. Soalnya nggak tahu kenapa ya. Makanya aku ngomong sama tim, coba kita ke tempat ini lagi lah. Kita datengin lagi kayak gitu. Dan akhirnya kita di sini lagi. Balik lagi. Kembali. Tapi sebenarnya kalian ngerasa nggak sih dari hari ini tuh belum syuting aja tuh kita udah mulai ada yang moodnya dibuat hancur, adalah hal-hal yang kurang mendukung hari ini. Betul Terus banget. juga dari tadi tuh kita nyari-nyari buat narasumber dan sebagainya juga lumayan terkecoh ya, karena beberapa dari kita, Kang Nanda, Kang Didit, semuanya Kak Caca, kita tuh masing-masing udah pernah ngeliat nih, oh gue mau ngobrol sama yang itu, yang itu, yang itu, Betul yang banget, itu. betul. Kayaknya emang mereka udah nungguin sih di dalam. Nah itu dia visi. Aku juga bingung dan aku dapat hal juga. Taunya dulu kita belum tahu ya kalau di sini ada makam Syekh. Ternyata tempatnya adalah di dekat sini. Di belakang gedung ini kalau saya ada salah satu makam Syekh siapa gitu saya lupa. Masih sering dikunjungin nggak kira-kira Burhan makam tersebut? Nah itu oleh nanti warga kita coba cek ya. Jadi kita cari tahu juga Iya, ya betul nanti banget. seperti apa Iya. makamnya. Oke deh, nggak usah lama-lama kali ya. Mending aja. langsung kita lihat. Fasya juga seneng banget hari ini penuh Iya, surat. karena ini salah satu tempat impian saya ya guys. Karena Impiannya itu yang mana nih? Gedung apa yang sawah nih? yang sawah ini, Sawah. karena enak banget guys ini siang-siang terbuka kan, jadi aman lah. Oke. Fasya mencari aman. Yaudah Kita yuk. mau masuk Yuk. yuk. Oke. Tumben Oh banget. iya, maksudnya daripada Ngajakin. berlama-lama, ayo kita masuk Kayaknya aja ya. kok kayak gitu kita tinggalin aja pas ya. Bagi dua nih timnya. Ayo guys. Ayo. Berani loh. Duluan loh dia jalannya Biarin, sekarang. biarin. Oke. Oke. Kita udah di tempatnya ya. Ya udah di dalam. Ternyata memang udah banyak perubahan banget. Ini Wah, tuh iya. udah hancur. Bisa dibilang udah sisa 40% mungkin ya? Ya. 40% dari bangunan. Mungkin hancur karena termakan usia juga kan, cuaca Iya. mempengaruhi. Mas Nanda, waktu dapetin vision itu, Hah? poin-poin apa aja sih yang sekiranya bisa kita korek? Sebetulnya gini sih. Yang pertama adalah soal makam Syekh itu. Ya, Oke. Yang kedua adalah sosok wanita yang nggak tahu dibunuh atau dia menyelesaikan masa hidupnya atau gimana, kita kan gue pengen tahu sih. oh, jadi di sini ada makam seorang ulama besar. Iya. Karena yang gue tahu untuk daerah Tangerang dan sekitarnya, mulai dari Hulu Cisadane, tokoh-tokoh Islam yang lumayan besar namanya dan banyak muridnya itu salah satu adalah Syekh Ciwulung. Oke. Dan ini udah termasuknya wilayahnya Selapajang ya. Mungkin. Dan emang tadi sekilas gue emang ngeliat sosok cewek itu, Dek. Iya, aku Cewek melihat. yang waktu itu. Iya, sempet yang kita datang itu. Iya, gempar juga ya. Iya. Karena kan katanya tuh sampai masuk di berita. Karena sebenarnya ini kan tempat mereka untuk istirahat sebelum mereka berangkat. Tapi kenapa dia memilih untuk mengakhiri hidupnya di sini? Jadi kayak lumayan rancu. Aku tuh penasaran banget. Nah, Sebenarnya itu. aku mau flashback. Dan aku mau ngeliat seperti apa sih kejadiannya dan apa sebenarnya penyebabnya sampai dia memilih untuk tetap menyelesaikan bener. hidupnya. Nah, Gitu. Visi kalau boleh aku tambahin, ini bukan cuma transit untuk yang mau berangkat, Oke. tapi yang pulang dan transit. Juga Oh di jadi yang sini. balik juga di sini. Dan ada beberapa cerita yang kenalan-kenalan aku sendiri pernah ngelihat.
banyak juga yang transit di sini dalam keadaan tidak bernyawa. Petinya atau gitu. ketika mentalnya juga Ya. tidak baik-baik aja. Jadi tidak semua yang baik-baik Tidak saja. diperlakukan baik di sana juga ya, bisa jadi. Oke. Ini dari tadi udah bunyi kletak-kletak. Padahal kita itu belum malam ini. Wah, siang. Saya banyak yang bilang ya, maksudnya banyak yang bilang, Kak emang siang hantunya udah muncul gitu. Gimana? Coba bisa dijelasin nggak, Dit? Jadi kemunculan ya bisa dibilang kemunculan itu kan manusia melihat sosok jin atau makhluk Iya. astral. Tapi sebetulnya nggak beda siang dan malam, mereka itu tetap ada. Cuma bedanya batasan dimensi antara manusia dan dimensi bangsa jin itu menipis atau menebal. Jadi pada jam-jam tertentu, terutama jam-jam pergantian waktu, peralihan waktu, itu batas dimensi manusia dan dimensi jin itu sedikit berkurang, menipis, bahkan hilang di beberapa tempat tertentu. Oke. Jadi ya seperti itulah. Terus bener nggak sih kalau katanya banyak masyarakat sekitar yang bilang banyak banget arwah yang terbelenggu di sini, alias mereka terkunci nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau untuk arwah sepertinya tidak, tapi sama sekali korin ya. Ya, banyak. banyak. Nah, makanya kita harus balik lagi ke sini. Mungkin ada beberapa yang masih Pengen pesannya cerita belum gitu ya. tersampaikan, dan ada juga beberapa poin yang sepertinya perlu diluruskan dari tempat ini. Nah, Oke, nih Dit. Jadi banyak masih ada sebagian orang berpikir atau mengeluarkan statement arwah yang tertinggal, arwahnya gentayangan, bukan korinnya. Lu bisa jelasin nggak? Jelasin kembali Dit, karena kita udah berapa kali jelasin tapi masih banyak netizen yang Kalau untuk arwah gentayangan itu memang ada beberapa aspek yang bisa jadi itu benar-benar arwah yang gentayangan atau tidak bisa jadi sempurna karena adanya perjanjian. Oke. Itu adalah kasus spesial, tapi pada umumnya manusia yang meninggal tanpa adanya keterikatan dengan dimensi lain, ya katakanlah dimensi gelap lah, itu tetap arwahnya akan ke alam kubur. Kembali, Nah, ya. itu pun yang tertinggal di bumi pun itu bukannya tertinggal, tapi dia memiliki suatu perjanjian atau kewajiban yang harus dia penuhi sampai dengan batas waktunya, ditangguhkan waktunya. Oke, makin panjang penjelasannya. panjang Mari kita Ya. flashback karena aku penasaran banget sama tangga. Karena Ya, kejadiannya oh tuh iya. sebenarnya di atas. tangga. Tapi kan kita nggak mungkin ke atas. Jadi Kita ke aku tangga pengen ya. ke sana. Yuk. Yuk. Oke, sekarang kita sudah ada di bawah tangga ya, Mas Nanda, Mas Iya, Nanda. betul. Kak Caca dari tadi juga udah masing-masing dari kita tuh kalau kalian mau tahu kita udah mulai mencari siapa yang kira-kira bisa kita ajak komunikasi. Kalau aku pribadi, aku tuh penasaran kenapa sampai dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Terus juga karena tadi penyampaian dari kakak-kakak juga dapat info langsung kalau ternyata kadang yang baru pulang mereka tuh datang ke sini dengan keadaan maaf ya tapi serem banget, mengenaskan ya. Maksudnya Tidak bukan menyenangkan. Tidak menyenangkan dari mental, fisik dan sebagainya. Oke, nggak usah lama-lama kayaknya aku Coba, tertarik. iya. Bisa mau flashback di? Pegang Aja sini. sih, Mas. Soalnya kalau mau narik kayaknya aku takut. Jangan. Diintipinnya sampai muka merah. Kayak males Frisly. Ada yang ngintip lagi dari ventilasi udara. Iya. Marsha udah ke atas. Nggak tahu ada apa. Bantu juga ya Mas Anda masih Siap. takutnya dia nggak mau turun. Hati-hati, Kak. Pegang Kak. Iya, gue di sini. Ini siapa? Assalamualaikum. Bisa salam nggak? Ini siapa? Namanya siapa? Assalamualaikum. Kawan namamu
Ini siapa? Ini siapa? Assalamualaikum. Bisa ucapin salam? Bisa nggak? Ini siapa? Allahumma sholli. Siapa? Namanya siapa? Ali Asa. Ali Asa. Siapa Ali Asa? Sebelum berangkat, Hah? kami semua Hah? diminta cek kesehatan. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mulai. Diminta foto, diminta riwayat, Kesehatan. tidak diizinkan menikah. Oh, oke, iya. Katanya di sana dari daerah saya Palembang harus bahagia dan sendiri. Oke. Nah, kamu dulunya itu apa ya bahasanya disiksa apa enggak sih? Dulunya itu tangan kamu kenapa itu? Tangan saya selalu diminta Hah? bersihkan abu di sana. Oh, oke. Kerja di pabrik. Kamu kerja di salah satu pabrik di sana? Taiwan. Oke. Kamu ada yang mau disampaikan atau diceritakan nggak ketika kamu pulang ke sini keadaan tempat ini itu seperti apa? Atau teman-teman kamu kondisinya seperti apa? Ada lagi? Kami tidak diberi makan. Oh. Jadi sebenarnya teman-teman semua, jadi emang ada bisa dibilang kita pernah jadi emang dia ya, tidak bisa nggak dikasih makan, kayak disiksa, dan ada juga yang tidak dibolehkan pulang walaupun sudah sampai Indonesia. Iya, tidak boleh pulang ya. Oke. Daripada saya mati di sana, lebih baik saya mati di sini dan ajak teman-teman. Oke. Saya ajak teman-teman di kamar 203. Pegang tangannya, Cak. Satu kamar isinya 6 orang. Ya. Oh, di atas. Jadi di atas itu. Teman-teman kamu kondisinya seperti apa saat itu? Tidak boleh pegang handphone. Tidak boleh telepon siapa-siapa. Jadi emang apa ya bahasanya disiksa banget sih pada saat itu. Udah nggak dikasih makan, disiksa, nggak dibolehin pulang. Ketika mereka pulang ke Indonesia itu berarti dengan kondisi mental yang benar-benar tidak baik-baik Betul aja. banget. Sudah di sini pun ditambah dengan perlakuan seperti itu, mental makin tidak baik-baik aja yang mungkin berakibat salah satu di antara mereka ini mengakhiri hidupnya. Kalau melawan, kita diberi racun. Dicampur di makanan dan minuman. Jadi nanti kaki kamu lemas, tidak bisa bangun lagi. Tapi emang apa ya di sini tuh emang gue melihatnya emang banyak kesedihan sosok-sosok wanita yang penuh dengan kesedihan yang dulunya emang mengalami penyiksaan. Pada saat dia pulang ke Indonesia udah nggak boleh pulang, habis itu psikisnya terganggu juga pada saat itu. Ditekan ya, jadinya tidak baik-baik aja. Makanya kalau apa ya, mereka yang seperti ini banyak masih beberapa oknum tuh berpikir kerja di luar itu kaya, kerja di luar tuh enak, kerja di luar tuh wah pokoknya menghasilkan bisa sukses, uangnya banyak, tapi kalian tidak tahu proses mereka di sana itu seperti apa. Betul. Ya sudah kalau kayak gitu ya, makasih banyak ceritanya, bantuan untuk soal di sini kayak gimana dulunya, thank you banget. Ya, terima kasih ya. Isi. Ya. Dengan doa Tuhan Yesus. Iya, nanti kita doakan ya sesuai keyakinan masing-masing ya. Nanti dibantu ya sama Didit, oke? Ya, visi. Oke. Wow. Tapi emang ceritanya. Tapi emang sedih banget sih. Emang gue mendapatkan vision juga bahwa
yang penyiksaan itu banyak di sini dan emang tidak dibolehkan pulang pada saat dia udah nyampe ke Indonesia. Apalagi mungkin itu zamannya kita juga nggak bisa berpendapat seenaknya Betul kali ya. banget. Jadi kayak setiap ada yang ngelawan dicapnya tuh kayak kamu membangkang, Berontak. kayak Ya. memberontak. Jadi sebenarnya mungkin bukan salah dari tempatnya, mungkin bukan salah dari atasannya, tapi orang-orang yang bekerja belum tentu dia bisa memperlakukan orang yang datang ke sini dengan baik. Betul Itu sih. banget. Ya, Jadi itu juga, tapi kan mereka kadang memperlakukan orang lain atau orang yang baru masuk itu pasti ada alasannya. Balik lagi mental mereka baik-baik aja atau tidak. Yang Iya. datang pun nggak tahu kondisinya yang orang lama ini baik-baik aja atau tidak gitu. Tapi Visi pada saat itu melihat nggak vision yang ke belakangnya lagi, Visi dapat nggak vision dapat. gitu? Jadi aku dapat mereka tuh kayak sering melakukan kegiatan seperti misalnya kayak bukan olahraga, berjemur, apapun pokoknya bareng-bareng oke, nih. oke. Satu kamar tuh rame, tapi ada beberapa kamar yang isinya itu 2 atau 3 orang aja. Ibu-ibu, itu biasanya ibu-ibu yang diminta juga untuk memasak, membantu memberikan makanan-makanan juga. Spesial ya. Iya, jadi kadang kalau orang-orang yang cuma 2 atau 3 bener, itu adalah orang-orang spesial. Aku juga kurang paham sih spesialnya itu dari mana, tapi banyak dari kamar-kamar lain yang pada ngerasa iri, kayak bukan iri. Kok enak dia ya, jadi bisa- mereka bisa betul, megang, betul. bisa menghubungi Betul, keluarga. betul. Aku nggak ngelihat handphone, malah dulu juga masih dengan telepon diputar gitu loh. Iya. Zaman dulunya apa sih, Pe? Zaman Masih jadul belum banget sih. yang handphone Handphone kita digital, ya bisa iya. kita simpan gitu, ditaruh dalam tas itu nggak bisa, jadi kelihatan. Kalau Dit, Iya. lu melihat nggak makhluk bahasanya tempat ini makhluk aslinya itu ataupun tempat yang kita bisa anggap makom, entah makam. Di situ lu melihat nggak ada gerbang goib? Sebelumnya gue akan jelasin sedikit buat penonton YTT yang dari yang diceritain sama Frisly sama Nanda tadi, itu gue mau tambahin sedikit aja bahwa rasa tidak nyaman atau energi negatif itu nggak selalu datangnya dari bangsa jin, Iya. bisa juga datangnya dari manusia. Jadi manusia yang sedang mengalami sebuah momen yang buruk dalam hidupnya, dia sedang depresi, mengalami sebuah fase emosional yang buruk, secara tidak langsung jika itu berkumpul dalam suatu tempat secara bersamaan, energinya akan menyerap ya ke ya benda-benda yang ke benda-benda yang ada di punya sekitarnya. ada. Nih guys, informasi baru berarti dari Mbah Didi. Kan kalian pasti belum banyak yang Sama tahu. halnya dengan boleh dibilang benda-benda pribadinya para ulama atau para raja, itu kan sering dianggap memiliki sebuah daya yang positif lah ya. Itu karena dia selalu bersama dengan orang-orang yang memiliki aura positif. Sedang orang yang sedang mengalami guncangan spiritual, mengalami tekanan mental yang sangat tinggi dan dikumpulkan di suatu tempat bersamaan, itu auranya akan menyebar. Jadi nggak cuma bangsa jin tapi juga energi daripada residual emosional manusia. Nah, kalau buat tempat gerbang dan penguasa wilayah setempat, biasanya di tempat-tempat yang lain yang penguasa wilayahnya itu benar-benar kuat atau menetap cukup lama, penguasa wilayah itu tidak akan meminta-minta, tidak akan melayani orang-orang yang cari nomor lah segala macam dan tidak mengganggu. Nah, bedanya jin-jin yang suka merespon orang-orang yang mencari-cari seperti itu ada di sekitar tempat-tempat yang ada gerbangnya, persinggahannya itu. Tapi ngomongin tentang gerbang, karena tadi kan berarti nanti kan makhluk-makhluk gaib Betul. yang ada di sini aslinya bakalan kalian ungkap dan kalian bakalan coba komunikasi. Mudah-mudahan kita Ya, bisa semoga dapat dapat informasi ketemu. ya. Aku tuh dapat, tadi kan aku coba untuk megang. Itu tuh kenapa aku bilang tadi Mas Anda, Mas Sidit bantu ya biar dia ngomong. Iya. Karena aku tuh dapat satu perempuan yang usianya itu aku nggak tahu ya, tapi sekitar 70 tahunan ke atas, karena dengan rambutnya yang semua full putih, tapi mukanya cantik banget. Dia tuh pakai selendang 2 layer, satu di pinggang, satu lagi di tangan. Itu tuh diginiin, dia bilang kalau dia itu adalah mempunyai rumah tempatnya katanya di bawah. Aku nggak tahu, dia cuma bilang tempat saya di bawah dan dari sana. Jadi aku tuh ngerasa kayaknya ya makhluk di tempat ini sama di sana itu mereka punya teritorial sendiri, punya kekuasaan sendiri. Dan kalau kalian mau tahu kenapa mungkin tempat ini setelah hancur tidak dibangun kembali atau apa, mungkin selain kepemilikan, kayaknya bisa dibilang tanah ini sama tanah sana tuh beda nggak sih? Maksudnya sebagai kalian yang ngelihat, karena kan ada orang yang bilang ini tanahnya merah dan lain-lain. Karena si cewek itu menurut aku tuh paling besar,
sosok yang kayak gitu kelihatan jelas banget paling besar dia ngerasa menguasai dan dia juga ngomong kalau misalnya kenapa dia bisa sekuat itu karena dia tuh nggak terima kalau ada aktivitas manusia di daerahnya. Berarti di sana Sana, apa sebelah ya? sana Sana tuh. tuh berarti musola Musola sama kantin kalau nggak salah. Yang di dekat nanti kita kesana kan? tapi kita nggak bisa ke sana soalnya Kenapa? apa ya? Tempatnya udah kosong banget. Udah kosong banget udah dan hancur. kita Kayak membayar kita saat tarik kita di sini aja aja kali sih. ya kalau mau cerita. Itulah yang sering bikin kalian bingung penonton di TT suka blunder. Kok di satu tempat itu ada yang bilang penguasa ini, penguasa itu, masing-masing kuat, masing-masing punya teritori. Jadi teritorial bangsa jin atau makhluk astral itu tidak seperti manusia yang satu petak dibagi dua, dibagi tiga. Teritorial mereka itu terpisah antar dimensi. Seperti contoh tingkatan jin yang suka kita temuin di pinggir jalan, kuntilanak, genderuwo itu berbeda dengan tingkatannya para malaikat. Sama-sama makhluk gaib, tapi tingkatannya berbeda. Berbeda juga dengan dimensinya siluman. Iya, benar. Jadi mereka tuh berlapis-lapis. Mungkin di lapisannya dia yang terkuat, di lapisan yang lain dia juga yang lebih terkuat gitu loh. Jadi kalau untuk daerah sini sendiri memang ada beberapa titik yang paling dominan di sebelah kanan Sini. kita agak ke belakang. Kalau dari kita ini arah jam 4 Terus di jam, toilet jam 2 ya. Sama Sama yang di musola dan lain-lain di itu musola ya. di depan, sama satu lagi ada di bagian belakang kita di Pohon. luar. Oke, berarti itu semuanya bakalan kita jelasin nanti penontonnya Tete Iya. ya Tete Squad. Kalian bakalan coba, kita bakalan coba untuk interaksi dan kita juga bakalan coba sebisa mungkin kita ungkap ceritanya lagi Iya. biar yang visionnya Kang Nanda bisa Siap, terselesaikan betul. kali ya. Aku mau nanya dong ke Didit. Biasanya tuh makhluk di sini itu yang ngeganggu tuh makhluk siapa ya? Makhluk yang mengganggu tanpa mencelakakan biasanya itu dia hanya sekedar iseng atau merasa terusik. Jadi dia mengusik balik. Tapi emang penunggu di sininya atau emang setan-setan yang dari luar aja gitu ngeganggu? Sawah dan lain-lain. Jadi banyak yang Banyak, ganggu sih. banyak Jadi faktor sih. sebetulnya kita apa ya? Kalau bahasa kita itu adalah ngegosipin hantu itu akan Berdatangan. datang. Datang. Hantu itu seneng Iya, kalau tumben banget digosipin. ngomong kayak gitu. Jadi ngomong-ngomong Rada berat sih, bener. ngomong-ngomong residual negatif Fasya, di area sini ya radius 5 nggak sampai 5 kilo Iya. itu ada pemakaman umum yang dipakai juga Ya. untuk pemakaman massal korban 98. Betul, tapi aku juga dapat lihat itu lagi orang-orang Ya. dengan keadaan maaf ya, tapi anggota tubuh tidak lengkap Ya. itu di kubunya. Oh ya masuk Astagfirullahaladzim. Tuh. Pan. Cewek-cewek ke Maul. Iya. Nangis ya? Oh Oke, iya. nangisnya cewek-cewek nih, cewek. Iya. Sih. Siapa? Siapa ini? Sakit. Iya. Tolong aku. Jadi tangannya dia pada saat itu sempat disiksa sama ya bisa dibilang agensi lah ya. Agensi. Penyalur. Nah, dia sempat disiksa. Kenapa bisa disiksa itu? Yang aku lihat adalah dia tidak mau diminta untuk apa ya, membantah lah pada saat itu. Oke, Mas, ini yang mau ditanya yang ini, Mas. iya. Ini gue menyampaikan. Sono. Tapi kok rame banget ya ngedekat ke Jadi kita makin- maksudnya? Jadi semakin satu sudah ajak komunikasi, semua akan ingin komunikasi juga. Karena kan banyak cerita yang belum Kepancing terungkap semua. deh. Jadi mereka tuh juga pengen cerita karena Rebutan ya. iya karena ini kan orangnya banyak, penghuninya banyak, otomatis mereka Mbak. membawa cerita masing-masing Ada yang yang masih pengen mau disampaikan lagi? diungkap, disampaikan. Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau Kan nggak ada, kan ada yang meninggal tapi keluarganya nggak tahu, ya. tapi minta pulang. Oke, udah yuk. Kasihan badan. By the way guys, Fasya di Ya nanti kita tolongin nanti. tempelin. Cak. Sini. Jangan lupa. Oke, udah yuk. Kasihan badannya mbaknya. Sini. Ya, lepas aja. Lepas yuk, lepas yuk. Yuk. Awas kan jangan dekat-dekat. Udah. Ul, Maul, Ul. Si Fasya ketempelan. Jadi si Fasya tadi aku lihat emang Kenapa? ini maulnya coba diangkat. Maulnya ke mobil aja deh, ngasih dulu ngasih. Apa yang ada yang rasain kasih tahu coba Jadi- gua ngomong. Ya, yang strong, yang kenapa? strong. Fasya tadi sempat mungkin ya sempat Pundaknya pundaknya sakit. Berat. Jadi pada saat itu dia ingin masuk ke Fasya,
Cuma kan Fasya itu apa ya? Nggak bisa saking dia melawan, masuklah ke segi makmum. Oke, karena di satu tempat aja udah banyak banget yang nyamperin. Gimana kalau kita langsung ritual? Ritual. Iya, Ya. karena ritual lah. Biar kita juga tahu siapa tahu yang nempel ke Fasya. Karena udah Kak Didit. Kita jelasin ke penonton lagi ya. Kenapa Fasya baru aja ngerasain padahal beberapa waktu yang lalu dia lagi berani banget. Iya, strong. tadi dia nantangin loh. Nah, jam. Menurut penanggalan Jawa, Sumpah dong. penanggalan Jawa itu 1555. hari itu berganti setelah asar. Antara jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Sekarang hari Jumat. Sudah masuk hari Jumat kalau untuk penanggalan Jawa dan Jumatnya Kliwon. Ya. Jadi this is very good for do the ritual. So shall we go? Langsung. Kak Didit. Ayo kita langsung ke sana. Ayo, Kita cari bertiga. tempat yang benar-benar serem aja. Katanya berani. Tapi ini ada yang ikut nggak apa-apa ya kita bawa. apa-apa. Nggak biar apa-apa, siapa tahu bungkus. Kita ceritain. Ada suara terus. Assalamualaikum. No, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini yang manggil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salam buat Oh, kok tidak ada salam buat kamu? Aku udah salam, aku udah mengaturkan salam, sopan santun dan baik-baik. Kita mau ngobrol aja. Ya. Kamu Aku menunggu pohon situ. pohon mangga. Astagfirullahaladzim. Yang tadi sudah. Ntar dulu di sini aja dulu. Kita komunikasinya di sini aja. Kamu di pohon udah lama belum? Sudah. Sudah lama. Berapa puluh tahun sih di pohon? Ratusan tahun. Pohonnya aja baru 15 tahun. Tempatku situ sebelum ada pohon. Oh, iya bilang sebelum ada pohon. Ntar dulu. Kamu di sini, peranan kamu tuh sebagai apa? Apa cuma nongkrong doang? Sebagai penjaga saja. Penjaga wilayah ini. Berarti kita bisa ngobrol ya sedikit ya. Yang pertama, saya dengar ada makam seorang wali di sebelah depan sana. Ya, ada salah satu makam yang menunjuk. Nggak boleh. Nggak boleh. Sini diam. Diam di sini. Kalau saya bicara kamu dengar. Ya, kan makam wali. Kamu suka dengan makam wali itu dikunjungi orang-orang berziarah? Ya. Oke. Terus saya dengar di tempat ini ada satu orang yang dianiaya sampai menyebabkan kematian. Kamu lihat? Betul. Di bangunan itu. Di bangunan mana? Yang megah. Bukan di sini tapi. Berarti yang betul terjadi Bangunan hanya penyiksaan saja. Nanti itu saya yang kasih. Kalau saya nggak kasih, kamu nggak boleh minta-minta dulu. Nanti dulu. Kok nyamperin sih? Terus penyiksaan itu di bangunan besar. Nah, kalau di sini ada kejadian apa? Karena Wanita. wanita ngapain? Aku tidak ingin cerita. Kamu tidak ingin cerita? Bagianku untuk Oke. Kalau bukan bagian kamu boleh kembali ke pohon ya. Nanti sedekahnya untuk kamu biar saya yang ngurus. Oke? Nggak ada salam, jadi silakan langsung kabur. Nah, sana. lepaskan anak ini dulu. Ya, Lepaskan. kamu dulu. lepas. Lepaskan anak ini Kamu dulu. lepas. Iya. Kamu lepas. Lepaskan. Ya. Itu badan teman kita. Nggak boleh. Kamu lepas pelan-pelan. Lepaskan anak ini dulu. Kasihan teman kita lututnya sakit loh, jangan dibawa ya. Lepaskan anak ini dulu. Lepaskan anak ini. Kenapa nggak kamu yang lepas aja? Tidak. Lepaskan anak ini.
kamu aja yang lepas ya. Aku sudah melihat anak ini. Sudah melihat kalian juga. Terus Ingin mengungkap apa sih juga. aku ingin mengungkap apa yang salah yang diceritakan orang. Kita ingin tahu cerita yang benar itu betul atau tidak, biar nggak terjadi salah paham antara manusia dan bangsa kalian. Ya kalau itu aja yang kita mau. Ya sudah, kalau kamu cukup, Ya sudah, lepaskan dulu anak ini. kamu yang lepaskan. Tidak, Masyar. kamu ingin. Apa? Apa? Ah, ingin apa? Ya, aku akan mulai. Kamu lu pulang, kamu pulang. Kamu pulang baik-baik ya. Pulang baik-baik. Masyaallah. Tunggu. Pulang. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ala Muhammad. Ada apa? Ada apa, Kak? Oke, ngaso. Jadi guys, dia minta lepaskan anak ini biar dia bisa kabur-kaburan. Mau ke sana ya, ke Dia pohon mau ya? ke pohon, tapi nggak kita kasih karena pohonnya jauh, takut Mas Nandanya capek. Iya, itu ada apa? Ketemu sesuatu ya? Hah. Jadi tadi Itu seperti yang apa? kalian dengar, Bukan. apa? Kabel. Kabel apa? Apa? Ada yang jatuh? Takut ular? Enggak. Jadi seperti yang kalian dengar tadi, dia adalah sosok yang menghuni salah satu pohon di sini. Mungkin nanti akan diambil gambarnya juga buat kalian yang penasaran. Dia di sini sudah lama, bahkan sebelum tempat ini dibangun. Menurut dia, terjadinya penyiksaan sampai menyebabkan kematian tersebut ada di bangunan yang megah, Oh, yang awal ya kita bukan di datang. sini. Ini apa tuh? Anak kecil, bukan di sini. 2 kali ditanya, terjadinya di sebelah sana. Berarti kita bisa kasih kesimpulan menurut cerita tersebut ya. Kesimpulan kita adalah dari informasi yang kita dapat bahwa ada oknum, bukan lembaga atau instansi ya. Oknum yang menyalahgunakan tempat, waktu, dan wewenangnya untuk mengambil keuntungan pribadi terhadap orang-orang lain yang sudah berjuang dan mendapatkan hasil pekerjaannya. Itu yang tadi kakak cerita yang dipalak-palak itu ya? Ya kurang lebih seperti itu, dan itu oknum. Yang hasil Kenapa kerjanya sih? mereka itu. Si Fasya kenapa sih? Kenapa sih? Sakit banget ya? Apaan? Fasya tadi itu Fasya- gesekan. Dari aku flashback loh. Nanti di cleansing. Apa ya? Jadi gini Fasya. Fasya sebelum dibersihkan, ceritain ke penonton kita yang dirasakan apa. Lu jangan ditarik lagi yang cewek. Ceritain. Berasanya tuh pegel banget, kayak diteken gitu loh pundak bagian Ah, sininya. ah. Terus pegel banget. Terus ada rasa tekanan nggak dari atas kepala sampai ke sekitar mata? Lebih enggak sih, lebih ke dari belakang sini sampai bagian kanan Depan. sini. Sakit Oke, banget. teman-teman, kalau kalian di tempat yang asing atau tempat yang jauh dari rumah dan sendirian atau sama teman-teman kalian aja, kalau ada perasaan yang seperti dialami Fasya, segeralah berdoa, mencuci, membersihkan diri dan pindah dari tempat tersebut. Karena itu adalah fase awal dari kesurupan atau ketempelan. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, tenang kan. Kenalan. Ini kan YTT buat Tapi- konten. Tapi emang iya sih Kak, Fasya kan gak pernah doa. Sembarangan. Masa? Sembarangan. Berarti mas. Dit, tadi pas kalian ritual, gue dengar suara Kayak kera. kera. Tapi kita kira beneran hewan, soalnya itunya gerak. Terus Di samping sana tapi nggak Jadi, ada apa-apa. yang kita kan kesini pernah kan, terus ritual karena gue Memang dengar ada kera. suara itu Iya. Emang suara ada? itu lagi. Ada sosok kera juga di sini, ada juga sosok perempuan yang tadi dia bilang. Ada sosok perempuan yang suka nongkrong di sini. Nah, tapi bukan bagiannya dia untuk cerita. Dan tanya Mas Nanda, bagaimana sosok perempuannya Yang mana dulu? yang suka duduk situ tuh? Oh ya, jadi ada sosok wanita juga. Sebetulnya ada juga yang apa ya bahasanya yang bukan dibunuh ya, apa ya? Ada Kejadian tidak menyenangkan lah. yang nggak menyenangkan. Nah, wanita itu ada di sini, duduk sebelah sini, depan kita, dengan muka yang Tidak enak dilihat. sangat nih lah, maksudnya dengan ada segi apa lilitan Ya, tali. ada kerusakan di bagian tubuhnya. Ya itu yang digambarkan oleh sosoknya dia. Lanjut Mas Nanda. Jangan disambatin lagi, tempatnya banyak beling Ya. ternyata. Jadi Bentar. Batu. Bagus ya ketemu.
Allahu Akbar, ya Allah. Masuk aja, nggak usah pakai pegang-pegangan leher. Bang Nanda. Nggak usah pegang-pegang leher. Ayo, Mbak, Mbak, di kepalanya dia. kamu ngapain duduk di situ? Dah. Nah, Oh iya, ayo, gini. Nah, kamu ini korinnya siapa? Sosok wanita yang ada di sini. Kenapa kamu sampai nyangkut di sini? Ya, aku ingin menyampaikan soal kesedihan. Sampaikan. Apa? Sampaikan. Aku ingin dibantu. Iya, dibantu. Kejadian apa yang kamu alamin? Atau yang kamu saksikan itu? Ada salah satu dulu. Heeh. Bos. Bos-bosnya. Nggak boleh. Kenapa bosnya? Iya, yang aku tidak mengikuti kemauan dia. Terus kamu Aku dililit. Pakai? sakit. Dililit pakai apa? Tali. Bos, kalau anak buahnya nggak nurut, jangan lehernya dililit. Beliin aja sate lilit ya. Udah, kamu menyampaikan itu aja. Iya, ya nggak sakit. Kamu kan cuma ngelihat, cuma ngerasain. Ya udah. Silakan duduk lagi di situ yang tenang ya. Pelan-pelan ya. Iya udah. Nanti dibantu doain ya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Enggak ketendang. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullah. Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah. oh gitu ngejip pasti lihat kuku. Bangun. Kayak ini kan kuku. Kepalanya kenapa nggak tuh ke baset? Allahumma sholli ala Muhammad. Kepalanya nggak ditukar maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Si Fasya ya. Udah. Masih berat banget ya? Apa? Udah yuk, masuk ke taruh. Oke, guys. Mandi keringet dia. Ayo. Jadi sekiranya informasi yang kita dapatkan di tempat yang ini, bukan di tempat yang sana, masih relate ya. Iya. Hubungannya, story-nya, sama sosok korinnya. Dan penyiksaan memang Penyiksaan ada memang ternyata ya. Jadi, kita langsung move ke tempat yang ada karpetnya. Berarti apa? Baca tarot. Tarot. Yuk. Oke, tadi kan kita juga udah selesai ritual. Ternyata alhamdulillahnya dapat banyak informasi juga. Sekarang coba kita mau ngeliat dari pembacaan kartu tarot dari Kak Caca juga. Kira-kira ada nggak ya dari mereka yang tertarik untuk bercerita melalui kartu? Ya. Kaget, kayaknya nyetrum. Sekarang tanggal 14. 14 ya. Untung dijagain ya, kalau enggak ini rame lagi nih. Aku ngewakilin pertanyaan tadi ya yang masih nyambung. Bener nggak sih kalau di sini banyak wanita yang disiksa? Banyak atau tidak wanita yang disiksa di tempat ini? Karena dari tadi kita ketemu sama mereka yang cerita dan sedih-sedih banget kan. Jangan dibuka. Udah? Mana kamera? Iya, terjadi banyaknya penyiksaan Oke. dan
dia menceritakan tentang pelakunya. 2 laki-laki, 1 perempuan. Dan ini wataknya buruk, serakah. Dan dia mau, jadi gini, yang tadi informasi yang udah kita dapat, mereka pulang, ada yang membawa hasil tapi tidak diizinkan pulang ke kampung halamannya karena hasil dari mereka bekerja selama ini diambil oleh si oknum tertentu Jahat di sini. banget. Jadi ya udah nih, pertikaian tuh banyak banget sini. Pantes ya. Penyiksaan. Jadi penyiksaan di sini tuh emang banyak banget. Banyak bangetnya itu soalnya ingin mengambil keuntungan. Contohnya misalkan TKI ataupun apa, dia pulang kan punya uang banyak. Iya. Disiksa lah, diambil lah. Diambil, makanya uang. mereka nggak boleh pulang ke kampung halamannya deh. Bahkan nggak bisa telepon ya. Nggak bisa Kasian telepon. Oke, pasti ya Teteh Squad juga penasaran makhluk terkuat di bangunan ini saat ini yang mungkin masih mengganggu masyarakat tuh siapa dan bentuknya seperti apa? Mungkin kalau bisa sih yang beda dari yang tadi kita ketemu di ritual ya. Lagi ambil. Satu lagi. Pertanyaannya? Makhluk terkuat di tempat ini yang masih mengganggu masyarakat atau orang-orang sekitar. Perempuan, ada satu sosok perempuan. Parubaya dan ada yang masih muda. Oke. Nah, Ada yang terbang nih Kak. Kenapa? dan Ke sana. Ada yang terbang tuh. iya, dan Kenapa tuh? Terus dulu, nanti Iya. gue jelasin di Dan belakang. mereka ada di tempat ini. Yang Oh dua iya, orang sosok ini bangunannya. nih berada di tempat ini. Dari tempat ini masih bagus dibangun, Masih beroperasi ya? beroperasi, dan bangunannya ini tuh dulu paling megah, Betul, betul. paling megah. Dan ada cerita dari salah satu di antara dua ini nih, cerita waktu semasa hidupnya tuh dia kenapa dia pergi merantau karena Gagal ya. gagal dalam rumah tangga dan perekonomiannya pasang surut. Jadi nih ya, banyak orang ya tadi yang kita udah jelasin kan, mereka keluar bukan berarti untuk mau gimana-gimana. Kan ada tuh sebagian orang juga berpikir lo kerja di luar negeri pasti Enak, happy dan jual diri. Kan ada sebagian yang seperti itu. Padahal mereka bela-belain keluar negeri untuk memperbaiki perekonomian, untuk menaikkan derajat keluarganya. Tapi kan takdir berkata lain. Oke. Oke. Nah itu kenapa Mungkin dia mau menjelaskan ini. Kalau Dua kenapa? tuh. Mana? Princess dan Queen. Queen itu ratu dan tuan putrinya itu adalah dua sosok yang punya pengaruh di suatu tempat. Ini interpretasi dari kartunya dulu ya. Pengaruh dari suatu tempat. Walaupun dia berdua itu bukan bisa dikatakan king raja ya, simbol kekuasaan, tapi dua itu punya pengaruh yang cukup kuat. Dan waktu tadi Caca itu terbang 2 biji dari arah sana, sepanjang ini ada yang lari sambil jerit. Sempat ngintip juga dari jendela itu. Oh, iya tadi gue lihat pas buka kartu ada. Oke. Itu sebelum mulai banyak angin. Ah. Untuk sosok yang tadi kita udah jelasin, ada beberapa tempat di sini emang punya teritorinya masing-masing dan lapisan-lapisannya sendiri. Tapi karena beberapa dari mereka itu tidak akan memberikan kita informasi, yang suka ngasih nomor lah, yang suka ketemu orang minta-minta apalah gitu kan, itu nggak termasuk dalam permainan kita. Oke. Karena kita akan cari cerita. Oke. Sekarang pertanyaan untuk masyarakat sekitar yang berharap tempat ini akan dibangun lagi
apakah tempat ini bisa dibangun dan akan berjalan dengan baik? Berapa kartu? 4. Sumpah ya dari tadi tuh Ya, pada lari-larian di atas, berdiri di atas, banyak banget ngeliatin kita. betul. Nggak puas gitu sama ritualnya. Padahal di ritual udah dijelasin. Frisly, mungkin penonton YTT itu, masa sih, oke. Ini jam 4:30 sore, cuaca cerah dan terang. Kalau kalian tidak percaya silakan datang ke sini. Betul, Kalau ya. kalian tahu tempatnya, ya sudah, kalian rasain sendiri suasananya. Dari narasumber tadi ada informasi nggak kok tempat ini pernah ada yang mau beli? Mungkin. Aku dengernya waktu aku pernah datang ke sini, katanya pernah ada tapi gagal. Iya. Mana? Nih. Pernah ada yang mau beli. Oke. Yang mau beli itu orang-orang gede semua. Orang gede semua. Tapi Berpangkat ya, orang-orang berpangkat. ya, tapi ya balik lagi. Karena kan tempat ini ada pernah terjadi kasus. Kejadian-kejadian. Jadi kayak mau dibangun nanti terjadi lagi nggak ya? Karena yang si 3 orang ini tuh mereka tuh percaya dengan hal-hal begitu. Jadi takut nih dibangun lagi, tapi ada gangguan lagi, gitu. Berarti tidak, Masih belum bisa. belum bisa. Tapi mungkin akan bisa ketika ada orang tepat, ada orang yang tepat bisa ngebersihin tempat ini, karena kan tidak semua orang itu bisa membersihkan satu tempat. Apalagi ini kan udah Lama ya. banget. Iya. Jadi otomatis kan kayak yang Didit bilang, emosional residual energinya itu udah Besar banget. Besar banget. Tapi aku benar sih itu kalau tentang hal ini, maksudnya berkali-kali Frisly datang ke sini, yang keluar dari masyarakat sekitar juga orang-orangnya tuh pada bilang kayak enggak lah, karena dulunya waktu tempat ini ada juga banyak hak yang tidak terbayarkan, banyak yang nuntut ini itulah, pokoknya lumayan bermasalah ya. Tapi ini tanpa menjatuhkan pihak manapun. Lagi-lagi kita berbicara dengan Korin dari mereka yang sifatnya itu manipulatif ya Kang Didit ya. Yang mereka kadang menceritakan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka bisa sampaikan. Cuma dari awal tadi kita datang sampai sekarang ya masing-masing dari kita sepertinya akan pulang membawa sesuatu buat dilepasin. Kalau Fasya biarin aja. Ya, anyway, pas ada salah satu pengurus tempat ini tuh masih ada. Pengurus tempat ini. Oh iya, Mbak, masih hidup gitu maksudnya. Masih hidup. Iya. Ibu-ibu lah, rambutnya segini, udah tua banget dia. Makanya kalau misalnya tempat ini dijual pun pasti takutnya dia akan berkoar-koar, takutnya dia akan mengambil keuntungan gitu. Kayak Masih susah dia ya? kan tempat gue, padahal tuh bukan tempatnya gitu. Kenapa Kang Nanda? Itu di pohon itu Sama pohon mangga. apa sih, pohon apa ya? Itu ya pohon yang itu sono. Itu Hah? Di pohon mangga itu pohon mangga. Oh, ada sosok laki-laki. Dia ngototin saya. Ya. Mas Anda dipelototin debit nyengir-nyengir gitu. oke. Jadi dia mau datang nih. Jangan Mas Nanda. Iya. Mendingan kalau kayak gitu daripada Mas Nanda komunikasi lagi. YTT Squad sampai bertemu minggu depan di tempat yang semoga kita mendapatkan cerita lebih banyak dan bisa mengungkap tentang urban legend-nya. Urban legend lagi, dan kita mungkin datang ke tempat yang sama, kita bisa mengulik misteri Lagi ya. yang Belum terselesaikan. Oke. Mari guys, sebentar lagi sudah maghrib. Yuk, lebih baik kita pulang. Terima kasih banyak ya YTT Squad. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye bye. Yuk.